Assalamualaikum, selamat datang buat teman-teman yang baru saja bergabung. Jangan lupa klik subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi bansos dari channel ini. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BPSN telah dibangun berdasarkan yaitu data ini kita dapat perhatikan sinergi antar kementerian dan pemerintah daerah dalam merancang kebijakan sosial yang terukur dan berkelanjutan. BPSN telah dibangun berdasarkan yaitu data ini kita dapat perhatikan sinergi antar kementerian dan pemerintah daerah dalam merancang kebijakan sosial yang terukur dan berkelanjutan. BPSN telah dibangun berdasarkan yaitu data ini kita dapat perhatikan sinergi antar kementerian dan pemerintah daerah dalam merancang kebijakan sosial yang terukur dan berkelanjutan. BPSN telah dibangun berdasarkan yaitu ini. Sebagaimana diketahui, salah satu tugas besar Kementerian Sosial adalah melakukan sinkronisasi data bersama Badan Pusat Statistik untuk memastikan bahwa penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kondisi sosial ekonomi yang ada di lapangan. Dalam hal ini, pendamping BK diketahui, salah satu tugas besar Kementerian Sosial adalah melakukan sinkronisasi data bersama Badan Pusat Statistik untuk memastikan bahwa penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kondisi sosial ekonomi yang ada di lapangan. Dalam hal ini, pendamping BK diketahui, salah satu tugas besar Kementerian Sosial adalah melakukan sinkronisasi data bersama Badan Pusat Statistik untuk memastikan bahwa penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kondisi sosial ekonomi yang ada di lapangan. Dalam hal ini, pendamping BK masih berdasarkan DTKS. Dan seterusnya akan BPSN ini. Dan titik DTKS. Dalam hal ini, pendamping BK masih berdasarkan DTKS. Dan seterusnya akan BPSN ini. Dan error. Titik BPSN dinilai yang bersangkutan telah sejahtera berdasarkan peringkat BPSN sehingga harus dikeluarkan. Dan begitu juga sebaliknya yang disebut dengan exclusion error. Kita harus mengakui DTKS kita selama ini masih terdapat banyak kelemahan. Dan dinilai yang bersangkutan telah sejahtera dan menjawabkan peringkat BPSN sehingga harus dikeluarkan. Dan begitu juga sebaliknya yang disebut dengan exclusion error. Kita harus mengakui DTKS kita selama ini masih terdapat banyak kelemahan. Dan dinilai yang bersangkutan telah sejahtera dan menjawabkan peringkat BPSN sehingga lebih akurat dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan bantuan. Menjadi sumber dana tunggal untuk berbagai program pembangunan dan untuk bantuan sosial. Dengan BPSN pada distribusi bansos sehingga lebih akurat dalam menentukan siapa yang berhak kemiskinan dan bantuan. Menjadi sumber dana tunggal untuk berbagai program pembangunan dan dana manfaat sosial. Dengan BPSN pada distribusi bansos ini sering lebih akurat dalam menentukan siapa
dalam pembangunan pemerintah agar lebih efektif. Ketiga, menjadikan strategi pengentasan kemiskinan lebih terarah, terpadu dan berkelanjutan. Menyediakan sosial ekonomi secara lebih lengkap. Memastikan anggaran pembangunan dengan lebih efisien dan akuntabel. Dan akhir keenam, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sekalian yang saya hormati, khususnya para pendamping PKH yang saya banggakan. Menjaga kredibilitas saya melibatkan lembaga yang memiliki kewenangan dan kredibilitas yang dapat dipercaya, serta pemutakhiran secara berkala. Dan perlu diketahui, data sosial ekonomi ini bersifat dinamis, sehingga pemutakhiran menjadi kunci agar didesain tetap akurat dan relevan. Pemutakhiran data dilakukan dengan cara: 1. Sinkronisasi data administratif. 2. Ground check untuk verifikasi dan validasi data faktual. Yang ketiga, musyawarah desa atau kelurahan. Dan yang keempat adalah partisipasi masyarakat melalui usulan dan sanggahan. Yang akan kita lakukan dalam waktu dekat ini adalah ground check KPM dan sosial ekonomi mereka. Untuk itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, menerima bantuan sosial. Yang pertama adalah jalur formal, yaitu melalui usulan RT RW, kemudian dibawa ke musyawarah desa, dan harus mendapatkan validasi dari dinas sosial setempat sebelum kemudian ditetapkan oleh kepala daerah, bupati atau wali kota. Kemudian masuk pada DPSen melalui Pusdatin, dan selanjutnya diolah kembali untuk dapat dilakukan perankingan ulang. Jalur partisipatif, yaitu jalur yang bisa ditempuh oleh masyarakat secara langsung, yaitu menggunakan mekanisme usul sanggah pada aplikasi Cek Bansos. Mekanismenya kurang lebih sama. Usulan dan sanggahan harus dimusyawarahkan, diverifikasi oleh pendamping PKH, dan disetujui oleh Kadinsos dan ditetapkan oleh kepala daerah. Disinilah peran strategis pendamping PKH dalam rangka pemutakhiran DPSen melalui ground check ini. Para pendamping PKH yang saya banggakan, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sesuai dengan Impres nomor 2025 tentang DPSen ini, sebagai Kementerian Sosial, tugas utama kami adalah melakukan sinkronisasi dengan BPS dalam mendukung pemutakhiran DPSen. Sementara itu, tugas pendamping PKH dalam pemutakhiran DPSen meliputi: 1. Ground check untuk melengkapi variabel data. 2. Memeriksa keberadaan KPM atau penerima manfaat aktif atau tidak aktif. 3. Melengkapi isian variabel untuk dasar pemerikatan yang telah ditetapkan oleh BPS. 4. Melakukan verifikasi lapangan terhadap usul dan sanggah masyarakat. 5. Memanfaatkan DPSen untuk mendampingi KPM lebih efektif.